Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi di Kok Serem bersama saya Safira Razak. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu dari Jagakarsa. Yoi. Bener kan? Betul. Tuh, tahu kan gue lu dari Jagakarsa? Udah serem ya di awal, tahu lu. Tahu lu. Iya. Lu dari awal udah tahu. Lu dateng tuh hawanya tuh langsung Waduh, kayak jin. deg-degan nih gue, takut. Pelan amat ngomongnya. Takut nih gue, deg-degan. Kenapa? Dari awal lu udah tahu Jagakarsa. Terus Gue pengen cerita juga. Oke. Cerita serem sih. cerita serem nih ya. Sebelumnya coba tolong diperkenalkan dirinya dulu. Halo, nama gue Heyjut. Gue pengen cerita sama Kak Vira. Gue punya cerita serem di sini. Mungkin Kak Vira bisa denger nih cerita-cerita gue. Yes, bukan hanya gue tapi teman-teman yang ada di rumah pasti penasaran banget ceritanya dari Hejut apa sih. Pokoknya Jut, gue pengen lu cerita pengalaman horor lu yang sampai sekarang nggak bisa lu lupa, yang sampai sekarang masih anjir gue inget banget itu cerita. Gue mau kemana-mana jadi kepikiran terus jadi takut atau gimana, pokoknya ceritain aja kayak kita. Oke, kita mulai, siap ya? Boleh. Yuk, Siap. gas. Iya, jadi tuh kejadiannya itu dulu gue kan sama temen-temen gue nih punya salah satu tempat sepatu kan. Kantor. Nah, kantor ini kebetulan bekas rumah kosongnya saudara gue. Oke. Cuman di sampingnya itu ada dapur gitu. Cuman kayak emang udah kumuh banget lah. Cuman kan karena kita bingung nih naruh sepatunya di mana, kita naruh lah di situ. Di dapur itu. Iya, di dapur rumah kosong. Nah, pintunya itu yang buat ke ruang tamu ditutup. Gitu. Oke. Nah, di dapur itu kan ada toilet tuh. Toiletnya emang gelap banget sih, nggak ada lampu, dan yang cuma ada lampunya itu ya di dapur, cuman redup gitu. Oke, remang-remang lah ya. Iya, nah kejadiannya itu waktu pas malam Jumat. Malam Jumat banget tuh. Pas banget tuh. Gue habis mandi dari rumah, gue cabut nih ceritanya ke, ya kita bilangnya disebutnya kantor lah waktu itu. Kita main ke situ. Cuman gue emang sepi banget. Gue pas di jalan juga udah kayak sepi banget. Terus kayak perasaan gue juga udah nggak enak lah dari rumah. Nah setelah itu nyampe nih gue ke kantor. Pas gue sampai di kantor, ada 2 orang nih, temen gue sama saudara gue si Rifki. Nah habis itu ya udahlah kita masuk nih dalam kantor. Kita gabut kan karena emang gak ada orderan juga waktu itu. Akhirnya kita nyalain musik lah. Itu kejadian masih jam 9, masih tenang tuh. Jam 9 malam ya. Jam 9 malam tenang, gak ada apa-apa. Nah udah nih, setelah itu makin malam kok gue ngerasa kayak anjing nih sepi banget pokoknya. Gue keluar, terus gue bilang sama mereka, ini sepi banget, komplek biasanya tuh kayak kita rame aja gitu. Tetangga kita, kontrakan segala macam tuh pada keluar lah ngobrol satu sama lain. Tapi ini waktu itu sepi banget. Yaudah kita bertiga, akhirnya datang tuh teman gue satu, cuman gak lama dicabut. Kita waktu itu bertiga nyalain musik, cuman kayak pengen bikin horor aja gitu, karena emang lampunya kedap-kedip waktu itu. Oh, pas banget. Pas banget. Terus gue, kok lampu kedap-kedip sih ya? Nah di bekas dapurnya itu kan ada bekas kayak meja, bukan meja sih, meja ya kayak meja bulat gitu, meja makan. Nah terus di sini kayak bekas naruh piring-piring gitu segala macam, wastafel. Nah itu kita jadiin meja kita buat nulis. Nah di situ kan ada apa namanya papan gitu kan, whiteboard. Nah ada papan, terus ada bangku lah segala macam, bangku plastik hijau yang kayak kondangan tuh. Nah terus abis itu, nah rambut gue waktu itu masih gondrong banget. Lo tau dah tuh, rambut gue gondrong. Nah gue bilang sama mereka, kita bikin video yuk. Gue kan anaknya usil banget nih, suka bikin video-video konten yang kadang nyeletuk aja jadi gitu. Kira gue buat nih, lu videoin gue yang mati-mati lampu ya, hidup nyala Konsepnya jedak-jeduk. Tapi lu musiknya musik horor gitu, takutan. Musik takut lu kayak ngeliat setan. Ntar lu videoin ke muka gue banget ya. Nah udah tuh, awal kita semua nggak nyangka akan nanti kejadian gitu. Itu jam 11 lewat lah, udah jam 11 lewat. Udah sepi, angin dingin banget. Sampai akhirnya kita tutup pintunya si dapur ini yang jadi kantor. Gue nyalain nih, cetai lampu, nyalain ya kan. Nyalain, temen gue nyalain lagu. 1, 2, 3 kita mulai.
tak tok tak tok. Weh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, gue liat setan. Tuh gue bikin konten tuh. Oke. Udah tuh kita ketawa-tawa kan. Ulang jelek. Ngulang nih sampai tag 3 kali. Oke. Coba lagi. 1 2 3 cetak. Astagfirullahaladzim, gue ngeliat setan. Gitu. Itu pas banget ke muka gue gitu kan. Padahal itu kita lagi bercanda ya. Udah nih, abis itu kita ketawa-ketawa, ngakak. Itu nggak ada kejadian apa-apa. Nah tapi gue di situ udah merinding bertiga. Anjing nih jadi horor gini ya. Lu tau gak sih ini malam Jumat gitu. Oke. Wah kayak gue merinding nih. Abis itu kita ketawa-ketawa. Nah kan gue pengen ngeliat videonya ya. Terus temen gue kayak pengen nyebat. Ya udahlah kita di luar aja yuk. Di luar. Kira kita keluar nih nyebat. Kita nyebat segala macem. Kita sambil tawa-tawa tuh ngeliatin video. Wah anjing kocak. Itu pintu yang tadi gue buka ketutup. Wah itu langsung anjing gue merinding nih. Itu pintu ketutup sampai yang whiteboardnya itu jatuh, bener jatuh, kotak sampai bangku semua kayak ada yang banting. Wah itu gue langsung bertiga langsung pelukan gitu. Wah anjing apaan nih, gue gemeteran bertiga. Temen gue nangis di situ. Terus gue gila ini apaan nih, hapus video hapus. Jangan kata gue jangan hapus. Wah gue takut gue bener takut nih gitu. Wah bener kayak udah pucat kita bertiga. Terus aduh kita kemana nih, tahu kita masuk ke dalam kali ya. Maksud gue ngangkatin. Wah jangan deh, gue takut. Sumpah ya ini kita lagi bercanda lu. Lu si Jud katanya bikin video-video aneh. Ya maksud gue kayak buat senang-senang aja ya kan. Nah setelah itu gue buka pintu. Masuk nih gue yang beraniin diri waktu itu gue sama si Rifki nih saudara gue. Ceng masuk. Wah gue takut Jud. Udah masuk. Gue buka pintu nyalain. Kita rapiin. Wah udah habis itu kita keluar lagi, kita rapihin deh pokoknya. Kita keluar, kita cabut. Wah itu banyak banget sih kejadian di tempat itu. Wah gila, kita nggak ditampakin tapi dibantingin. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dan kita di dalam pun nggak ada apa-apa kan. Maksud gue kenapa pas gue di dalam tuh lu nggak jatuhin aja? Oh. Pas gue lagi bikin konten gitu. Iya. Karena kalau nggak jatuhin pas kita keluar malah lu nakutin kita gitu. Nah di situ gue langsung bilang kayak sorry ya, kita bercanda bertiga gitu, jangan ganggu ya. Nah di situ gue kepo dong, maksud gue pengen liat toiletnya, emang karena toiletnya selalu kebuka. Dan itu kayak emang udah kusam banget deh, udah nggak keurus. Terus gue nengok itu gelap banget. Gue nggak bisa ngeliat sih, cuman gue bisa ngerasain kalau di situ ada gitu. sesuatu karena emang rumahnya itu lumayan lama lah. Maksudnya kayak emang rumah Betawi zaman dulu gitu. Terus kita jadiin kantor, kita hidupin lagi. Nah udah deh, abis kejadian itu beberapa hari kemudian di tempat yang sama, temen gue sih yang sering liat tuh namanya si Aceng. Dia tuh dulu jadi rumah itu dibangun lagi cuman di depannya, nggak rumah yang lama. Jadi agak di depan gitu, bekas teras rumah ditingkatin lah. Waktu itu rumah belum jadi. Nah saudara gue si Faris itu bokapnya lagi sakit. Mereka lagi pada di atas bertiga. Nah cuman si Aceng itu nggak tahu kenapa dia tiba-tiba nanya, bokap lu mana Jul? Oh ya si Faris panggilnya Panjul kan. Bokap lu mana Jul? Bokap gue ada di kamar. Masa sih? Tadi gue ngeliat bokap lu keluar dari kamar. Gak mungkin, soalnya di kamar yang sebelah satu. Tapi ini kamera ini Jul. Enggak. Bokap gue ada di sebelah sana kata dia. Wah itu langsung kayak duh anjing. Goblok gak tuh, langsung anak lu yang bener lu ya, kita turun dari atas. Itu belum jadi bangunan, kayak udah baru cuman batu bata gitu doang. Cuman anak kayak pada nongkrong di atas. Nah udah tuh setelah kejadian itu emang anak-anak itu kayak sering ngerasa aneh di tempat itu. Cuman yang bisa ngelihat itu teman gue doang nih, si Aceng yang selalu dikasih lihat. Nah akhirnya karena kita semakin berkembang usaha, kita pindah lah nih ke kontrakan atas. Nah kontrakan atas itu dulu bekas kebun. Itu pohon-pohonan mulu, itu kuntilanak lokal ada. Nah terus di rumah itu kayak ada kuntilanak merah suka buka tutup gerbang. Iya. Om gue pernah ngeliat tuh. Jadi waktu itu jam 1, om gue lagi pengen ngerokok. Nah waktu itu keluarga gue besar gue masih kayak sering ngumpul. Nah kayak udah pada pulang, tapi namanya Bang Jali tuh, dia ngeliat cewek lagi buka tutup gerbang. Jadi kalau gerbang gue kan digeser gini kan, nggak yang buka gini kan. Nah cuman ada pintu kecilnya tuh. Nah pintu kecilnya itu dimainin, terus ada cewek ternyata. Bener-bener kayak gemeteran, anjing itu siapa gitu. Akhirnya dia cabut. Nah pas kantor gue pindah ke atas, kita udah bikin rak lah tuh, rapi segala macam. Itu bener-bener aneh sih. Itu kejadian waktu itu PSBB pertama tuh. Awal COVID ya? Awal COVID. Nah
kita kan nggak ada yang keluar ya dari lingkungan itu, maksudnya kayak anak-anak ya udah tinggal di situ, Iya, di rumah aja. di rumah aja. Iya. Nah kita tuh bikin permainan kayak karambol apa yang bikin kita nggak jenuh gitu. Nah di situ pas malamnya anak-anak lagi pada tiduran lah di kamar pada main HP, Mobile Legends segala macam. Nah tiba-tiba si Aceng itu ngelihat salah satu saudara gue di jongkok di apa namanya di kamar. Oke. Kita lagi pada tiduran, doi jongkok gitu. Emang si doi anak ini biasa main HP nih si Oke. Panjul di situ dan casannya warna hijau Heeh. kabelnya, lagi main HP. Terus lu main HP aja, ditegur dong. Iya nih. Tuh. Lu gue tegur, cuman jawab iya doang. Udah tuh akhirnya si Aceng keluar nih. Dia keluar nyebat, si Panjul keluar dari bawah. Naik ke atas. Damn. Berarti Ya gua tahu dah tuh. Anjing gua apa breeding. Emang sih gua tuh suka ngerasa, tapi pas ketika itu gua nggak pernah dikasih tahu loh. Kenapa nih anak dia doang gitu. Lah, lu Jul. Tadi siapa gua tegur? Apaan sih, gua dari bawah. Enggak, lu tadi di kamar lu main HP kan? Enggak. Lu kabel hijau kan tadi. Kabel hijau gua di rumah kata dia. oh berarti penunggu yang ada di situ suka cloningin ya? Cloningin, ganggu cuman orang-orang tertentu sih. Oke. Kadang emang si Aceng nih anaknya suka mana ya, gue nggak takut sama setan gitu selengean. Nah di situ ya udahlah si Panjul ngecek gitu ya kan, ternyata nggak ada di kamar, nggak ada siapa-siapa. Jadi kayak ada anak-anak si bocah lagi pada tidur baru pada bangun. Terus kita ribut, tadi bener dulu di sini, lu di sini, lu jongkok di sini, gue tegur, lu cuma jawab iya, terus lu diem aja. Enggak, tadi gue di bawah, gue di rumah. Terus sampai temen gue si Kadafi bilang, enggak emang si Paris udah keluar kok. Anjing tadi siapa jongkok katanya. Wah itu parah banget sih. Itu maksudnya dia ngelihatnya jelas kayak banget. orang, kayak Iya. orang bukan, maksudnya dia ngelihatnya tuh ya orang. Iya. Dia gitu kan, temen iya, lu itu. Iya. Wah, itu parah banget sih. Nah terus ada satu ketika kita lagi ngobrol di depan, tuh angin kencang banget di orak-orak bos. Tapi nggak ada angin. Maksudnya? Pohonnya Heeh. di orak-orak kencang banget gitu, terus nggak ada angin. Padahal nggak ada angin. Padahal nggak ada angin, kayak ada angin gitu. Nah di situ kita nggak ada yang pakai baju hitam, tumben banget kita nggak ada yang pakai baju hitam waktu itu. Gue sendiri pakai baju putih, yang lain ada yang merah, ada yang hijau, Karena kan ada biasanya abu-abu. Biasanya kalau Cowok hitam. bocah-bocah kemana aja bajunya Iya. hitam semua. Iya. Ya kan? Nah waktu itu ketika itu rak sepatu gue jadi di kamar. Ah, Nah temen gue tuh lagi skripsi lah. ah. Dia lagi on cam Zoom waktu itu sama temen-temennya. Dan dia doang di situ ya, dia doang. Kita lagi pada seru deh pokoknya. Yang main karambol, yang lagi main laptop. Nah si Acengnya ini waktu itu gue masuk tuh, ngapain sih? Gue lagi ini nih, lagi nge-zoom gitu. Lu cabut dulu. Oh ya udah, gitu cabut kan. Nah tiba-tiba, gue lagi main karambol tuh. Abis gue ngedit, gue main karambol kan. Tiba-tiba si Aceng keluar. Weh gitu. Tadi ada yang pakai baju hitam gak sih? Masuk ke kamar. Gue lagi zoom. Kagak ada. Wah demi apa lu katanya? Serius? Lu lihat aja. Iya ya, nggak ada yang pakai baju hitam. Wah itu di situ kayak ada keluarga gue, encang-encing gue. Nggak ada cing. Kenapa emang? Enggak, tadi gue lagi on cam, ada orang di belakang gue pakai tangan panjang hitam. Terus gue nanya sama teman-teman gue, iya pada lihat. Tapi di sini tuh gue bilang nggak ada. Gue juga merinding lagi tuh merinding. Gue bener-bener ngeliat. Terus temen gue juga gue tanya ngeliat juga. Wah. Terus gue juga pada lagi main, wah anjing apaan nih. Kejadian di tempat itu emang mistis banget sih, maksud gue kayak even gue juga ngerasa ada, tapi gue nggak pernah ditongolin gitu. Rumah nenek gue kan nggak jauh juga dari situ. Nah ini rumahnya bapaknya nenek gue. Rumah sini mistis, rumah sini juga mistis gitu. Angker lah ya. Kalau dibilang angker karena mungkin daerah dulu tuh sepi kali ya, rawa mulu, Oh iya. kebun-kebun. Nah daerah biasanya kan sana kalau gitu. orang Betawi paling yakin tuh di pohon jengkol, kuntilanak lah, segala macem. Nah waktu itu gue pulang ke rumah nenek gue. Emang karena gue tinggal di sana, gue pulang ke sana. Nah setelah itu gue ke kamar mandi nih, ceritanya. Emang nggak ada orang waktu itu, orang lagi pada keluar kota. Kalau nggak salah pada ke Bandung waktu itu. Nah gue lagi udu nih ceritanya. Gue lagi udu, gue habis bersih-bersih, gue udu, gue pengen sholat isya lah. Gue lagi udu, tiba-tiba ada tongkat bunyi.
tok tok, terus orang lewat slep, gue lagi duduk langsung gitu kan, ih apaan nih gitu, apaan nih, ya gue udah dong buru-buru ya kan, gue udah buru-buru segala macam, gue tutup pintu nih kamar mandi, buka dong itu kamar mandi, gue nengok, udah nih, gue yang udah pengen sholat, udah deh sholat aja. Nah gue orangnya betah banget tidur gelap ya, terus emang gue nggak betah deh ada lampu gitu, gue sholat ya gelap gitu, gue sholat, bacem gue sholat, habis gue sholat, gue tiduran nih, main HP dulu, main HP gue nyalain TV, tiba-tiba kamar mandi gue nih tutup kencang banget, dah, gue langsung, wah mandi, gue kaget langsung, wah, apa nih, gitu, gue apa nih, terus gue kayak, yaudah deh gue matiin TV, gue tidur deh, gitu. Berani tapi lo ya, maksudnya udah kayak gitu ya, lu tetap tidur di situ gitu. Iya, kan tuh rumah lega banget gitu kan. Terus gue kayak nggak mungkin dong gue cari satu-satu nih. Yaudah lu gue tidur aja nih di depan TV, gue tidur depan TV. Cuman kayak lu kalau ada orang duduk terus diri berasa banget kan. Nah gue pas udah tidur kayak udah pengen mata gue, terus tiba-tiba ada orang bangun gitu. Dari kasur lo? Dari bangku. Jadi di belakang gue ada bangku ruang tamu. Bunyi ya? Iya, set. Terus dia jalan, arahnya ke gue. Nah, lo. Gue langsung makin ini kan, anjing gue merinding. Lagi kaki gue. Nah gue lagi, gue langsung nganin bantal kan. Terus tiba-tiba dia jalan, tak tok tak tok. Berasa deh pokoknya yang namanya ada orang jalan tuh berasa banget. Nah gue lagi tidur, itu gue ngerasain anjing kan gue takut ya. Gue nengok dan dia nyamperin gue gitu. Ya gue sambil ini dong, sambil apa namanya megang-megang guling kan. Nah ketika itu pas gue udah nengok, ada suara orang mandi di kamar mandi. Di kamar mandi, cuman bukan yang tadi pintu dikagetin ya. Jadi sebelah itu ada kontrakan gitu. Terus kamar mandinya deket sama kamar gue. Ada yang mandi jam 2:30 pagi. Oke. Dan kondisi gue sendiri kan di rumah. Dulu ada beberapa kejadian waktu gue kecil, om gue juga pada sering ditakutin gitu. Ada salah satu penjaga rumah gue tuh namanya Bang Kiduk. Nah dia kalau jam 1 atau jam 2 gitu, gue kalau lagi ngerokok di luar tuh dia ke kamar mandi. Nah waktu itu dia bangun doang ngerokok. Dia bangun ngerokok mau ke kamar mandi nggak jadi. Terus pas dia lagi jalan, ketawa kuntilanak dong. Ini gue langsung kan, kan gue manggilnya dia bedek ya, dek denger gak? Dia langsung gitu. Iya, ngapain lo ketawa, kata dia. Anjing, gue yang takut, dek jangan kayak gitu dek. Gitu. Kalau suaranya deket, berarti dia jauh, katanya. Ya kan gue, ya namanya gue pernah kejadian diketawain juga kan. Dulu tuh rumah nenek gue kan paling pojok. Terus emang yang lain tuh kayak lapangan kebun gitu kan. Terus sebelum pada jadi rumah itu dulu itu pohon sawo, pohon jengkol sama pohon pisang. Nah itu dia. Nah di bawah itu ada pohon bambu kan. Nah itu dia, itu kayak tempat-tempat deh semua tuh. Ya lu bayangin lahannya gede, cuman gelap dan rumah gue doang yang nyala gitu ya kan. Waktu itu gue masih kecil banget tuh, gue inget banget. Gue tuh emang kebiasaan ya, abis maghrib itu kayak pulang main, mandi, gue keluar lagi. Nah waktu itu zamannya ada Oki Jelly Drink, gue ke warung tuh beli. Gue suka banget yang gitu. Gue di jalan nih di lapangan. Jadi rumah nenek gue tuh depannya ada lapangan voli. Gue jalan aja tuh di lapangan itu. Ya dengan sotoynya gue so berani ya masih maghrib gitu. Tiba-tiba gue nengok, kok ada orang duduk di pojokan sebelum jadi rumah ya. Itu udah sekarang udah jadi rumah. Itu ada batu kali itu ada cewek duduk. Oke. Lu tau kan duduk kayak cewek miring gini. Set baju putih. Terus rambutnya panjang banget, terus kayak kalau mukanya karena agak lumayan jauh, terus dia kayak gini, terus dia ketawa. Gue bukannya pulang balik gitu, padahal deket ke rumah, malah gue ke warung larinya. Karena lu udah pengen Oki Jelly Drink. Iya. Abis itu gue ke warung kan, lu kenapa deh? Gue nangis di warung. Nama yang jaga namanya Poeban, tolongin saya ditawan kuntilanak. Akhirnya gue pulang ditemenin. Di mana kuntilanak kan di sono? Nggak disamperin sama om gue tuh, nggak ada sama sekali. Itu di situ. Domelin gue dijewer. Lu sih kebiasaan kecil-kecil. Tahun masih maghrib, lu tau maghrib. Kan dulu anak-anak itu kan pasti bilang, lu kalau kecil ntar awas lu di gondol kolong lewe katanya. Ya gue kan sotoy ya, apaan sih kolong lewe, gue nggak pernah lihat setan gitu.
Anjing sekalinya lihat gue ditawain gitu doi duduk. Nah udah besoknya gue kayak gitu lagi. Ketemu lagi. Iya, cuman berbalik nih, gue dari warungnya dulu baru diketawain. Emang katanya kalau tiap malam itu kalau orang baru kayak gitu, maksudnya lewat situ ya, karena emang ada jalan kecil, pintu kecil gitu, itu pohon sering dorak. Kayak angin kenceng tapi nggak ada angin dan pohon itu doang yang goyang. Terus emang udah keseringan kayak ada orang duduk di atasnya, terus nakol. Gue tuh pas waktu balik dari situ, gue langsung kayak anjing ini gelap banget gitu, masih kecil tuh. Gelap banget, udah gue sambil minum es kan tuh. Gue di bawah pohon jengkolnya banget. Nah terus kayak ada tampakan jauh gitu kan. Jadi gue harus kayak nanjak dulu tuh kalau keluar. Gue loncat tinggi banget. Bodoh amat. Nah kakek gue lagi duduk sampai nabrak jemuran gitu. Gue ngapa deh? Gue langsung di lapangan gue jongkok. Bukannya gue lari, gue jongkok ketakutan. Terus gue gemeteran. Anjing gue sampai merinding. Itu kayak ada kuntilanak. Itu yang kemarin tuh pasti itu yang kemarin tuh sialan banget tuh. Gue langsung kayak gitu. Oh tapi di situ pas yang kejadian kedua ini lu nggak ngeliat sosoknya? Gue sampai nengok gitu emang ada orang duduk putih gitu. Oh. Terus gue kayak aduh tolongin, gue nangis tuh, langsung gue dipeluk sama ini, terus langsung muka gue dicipratin air gitu kan, langsung gue udah besoknya gue nggak berani lagi kayak gitu. Maghrib. Makanya guys, kalau bisa kalau lagi waktu maghrib kita udah diem aja dulu. Jangan. Lo digondol kolong lewe. Jangan pergi kemana-mana dulu, stay aja dulu. Nggak usah ya, mending sholat maghrib dulu baru lanjutin perjalanan. Si gitu bocah ya. gue sholat maghrib waktu itu. Oh lu belum sholat maghrib? Iya mikirnya pokoknya jajan. Pokoknya tuh orang-orang yang nggak pernah tahu kalau datang ke daerah-daerah Jagakarsa tuh emang serem banget sih. Tapi emang di sana tuh kebanyakan kayak yang kebun, rawa ada nggak sih? Rawa, emang bekas rawa juga dulu, emang jadi rumah ya kan. Terus emang banyak kejadian kayak setiap tahunnya tuh di Jagakarsa dekat rumah gue tuh Jalan Mokavi tuh ada orang mati, entah matinya palanya pecah atau emang tabrakan yang dahsyat gitu. Tapi emang ada aja sih, maksudnya emang cerita mistis tuh di gang, apalagi gang rumah nenek gue tuh gang Seri. Pasti selalu. Kita lagi puasa nih ya, kan gue pada pulang perang sarung tuh. Itu kejadian jam 12:30 pulang perang sarung. Temen gue itu lagi rame nih jalan, terus tiba-tiba wah ada putih ya, apaan ya di di tiang listrik. Apaan ya gitu. Terus ya anjing pocong itu kita buyar semua. Gila ya, puasa ada setan, katanya setan digembok. Ini enggak, bener-bener lu dikasih tahu mukanya pocong yang hancur. Lu ngeliat? Ya depan muka, wah. Rumah gue liatnya jalan itu doang, kalau lu muter jauh lagi. Tapi lu lihat nggak sih, Jut, dia tuh kalau si Poci itu napak apa enggak sih yang lo lihat? Gue sih udah nggak perhatiin ya, karena udah takut, kayak udah ngeliat badannya dan kayak emang begini, terus kayak emang si kain kafannya kotor gitu. Nah, terus kayak gini nih nengoknya tuh, anjing mata gue ngeliatin dia kan, dia ngeliatin gue juga. Jadi mata gitu. ke mata? Iya, dia mata ke mata. Ya kalau gue waktu itu kayak punya HP, saya pocong nih gue pengen gitu. Mungkin kalau zaman sekarang bener. Gitu ya, di videoin ya. Ini ada ini nih. Tapi Jut, kalau misal gue dengerin dari cerita lo yang di kantor lo itu, yang rumah lama itu, penunggunya tuh kayaknya lebih sering untuk cewek sih. Ini bukan nyentuh barang ya, kayak misalnya ngedobrak pintu, ngejatuhin bangku. Lebih ngagetin kita sih, yang sebenarnya lu nggak pengen nampakin lu, tapi lu ngasih tahu lu ada gitu. Anjir ada gue di sini. Ada. Lu jangan berisik, tahu waktu gitu. Iya. Gini gue. Oke. Gila guys, ternyata cerita mistisnya banyak banget beruntut dan pasti masih banyak lagi kan ya? Masih banyak lagi. Cuman banyak yang Hejut ingat segitu aja, nggak apa-apa. Apa sih? Penasaran gak sih pengen main ke kantor Hejut? Iya boleh main, tapi sekarang udah nggak jadi kantor, udah jadi rumah. Kosong lagi? Udah ada penempatan. Oke, Hejut terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk cerita-cerita horor di Kok Serem. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channelnya, dan komen juga. Sampai jumpa di Kok Serem berikutnya. Thank you Hejut.